Dan pemirsa, jelang pra-peradilan Senin pekan depan, drama kasus Vina kembali muncul. Kali ini Ketua RT menjadi sasaran setelah diduga memberikan kesaksian palsu. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Abdul Pasren dan Nikolai Aprilindo dari perwakilan Pradi. Selamat malam, Bang Rasman. Selamat malam. Selamat malam juga Bang Nikolai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Niko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku Rasman Nasution yang ganteng. Waalaikumsalam Bapak-bapak, selamat malam. Saya pertama ke Bang Rasman. Bang Rasman, betul Anda ditunjuk menjadi tim kuasa hukum dari Abdul Pasren, dan saya penasaran mengapa Anda menerima penunjukan ini dan memilih untuk membela Abdul Pasren. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan bahwa saya dan kami beberapa orang yang dikoordinasikan oleh Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi dan juga Ibu Profesor Dr. Elsa Sarif, kemudian ada Saudara Fitra Ramadan Nasution dan ditambah yang lain. Kami kira-kira semua 11 orang. Nah, dan itu benar, kita telah menerima kuasa dari Bapak Abdul Pasren selaku Ketua RT dan juga anaknya, Saudara Muhammad Kafi, terkait dengan adanya laporan polisi yang dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri beberapa hari yang lalu. Jadi terkait hal ini memang benar. Dan secara pribadi kenapa saya mau? Karena saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa saya ingin agar peristiwa hukum yang terjadi di kasus almarhumah Vina dan almarhum Eki ini terungkap dengan baik. Tanpa melebar kemana-mana. Jadi kalau sekarang ada orang beranggapan bahwa Pak Abdul Pasren diusir, Pak Abdul Pasren pergi, Pak Abdul Pasren melarikan diri, Pak Abdul Pasren dan anaknya bersembunyi, itu semuanya tidak benar. Kenapa? Karena beliau baik-baik saja, tetapi masalahnya kenapa tidak kami tampilkan ke publik? Menurut Pak Siswandi, kenapa? Karena kita tahu saat ini banyak sekali para saksi itu yang dicoba dipengaruhi, dalam tanda kutip diduga dibujuk untuk mencabut keterangan. Ya, misalnya kita melihat bagaimana seorang Liga Akbar tiba-tiba mencabut keterangan. Kemudian kita lihat kesaksian-kesaksian yang lain. Bagaimana begitu beraninya Saudara Saka Tatal. Siapa? Padahal dia masih menjalani proses pembebasan bersyarat. Oke, siapa? Nah, karena itu saya ingin katakan bahwa misalnya saksi Pak Suroto. Pak Suroto itu juga cepat kita jagai, dalam pengertian kita bantu agar kesaksian dia tidak berubah. Oke. Begitu juga dengan kasus Pak Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Kafi. Ini pun kita minta untuk beliau tenang dan menyampaikan yang benar. Jadi tidak ada yang disembunyikan dari kasus ini. Begitu. Baik. Bang Rasman, tadi Anda katakan ada yang mempengaruhi untuk mencabut laporan, siapa? Ya, bukan. Diduga. Ya, diduga ada yang coba mempengaruhi. Ya, sekarang begini. Misalnya Saudara Liga Akbar. Dia dengan terang benderang menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia ketahui. Dan dia mengatakan bahwa benar ada pembunuhan. Kok tiba-tiba sekarang dia mengatakan itu tidak? Lalu kemudian dia mengatakan dia dibujuk, disuruh, dipengaruhi. Dia tidak bisa membuktikan apa yang dia katakan itu. Saya sebenarnya kasihan ya, kalau ada anak-anak seperti mereka ini, kemudian mencabut keterangan, itu berisiko hukum. Berisiko hukum. Jadi jangan gara-gara, maaf ya, kita ini lawyer, jangan gara-gara ada pengacara. Itu bukan Bang Nicholas ini. Ya, jangan gara-gara kita mau nebeng di TV, kita mau tampil di depan publik, lalu kemudian kita gotong-gotong ini anak gitu. Sehingga kita tampil di TV dilihat orang tapi anak ini akan jadi korban. Misalnya dia sekarang dipanggil oleh
Baik. Polda Jabar. Baik. Diduga melakukan perintangan penyidikan. Baik. Ini konsekuensinya berat. Baik. Apakah pengacara bisa membela dia atau menggaransi dia? Oke, Saya tidak baik, menuduh pengacara itu mempengaruhi, Baik. tapi saya kasihan. Baik. Janganlah ada upaya untuk menyuruh Baik. orang yang berakibat hukum bagi orang tersebut. Baik, Kasihan baik. dia, begitu Oke, kalau baik. menurut saya. Baik, saya ke Bang Nikolai. Bang Nikolai, tanggapan Anda terkait tadi Bang Rasman bilang ada yang mempengaruhi terkait dengan kesaksian-kesaksian sehingga akhirnya dicabut kembali. Tanggapan Anda? Aku mau tanya lagi ke adikku Rasman Nasution ya. Siap. Itu pengacaranya aku bukan? Iya, Dinda? Pengacaranya itu aku bukan? Bukan. Itu Karena satu. abang lah kan pengacara yang cabut keterangan bukan klien abang, Bang. Iya, itu satu dulu, itu yang mantap. Siap. Aku suka dengan pernyataanmu itu. Siap. Nah, yang kedua, kalau masalah pelaporan yang dilakukan kemarin hari Selasa itu, perlu saya sampaikan bahwa laporan itu bukan dari pengacara. Kami dari Peradi hanya mendampingi ada 2 orang ibu yang mendapat kuasa, ada 2 orang yang mendapat kuasa dari seluruh keluarga para terpidana itu dan para saksi, yaitu Ibu Aminah dan Kasana itu mendapat kuasa dari mereka untuk melaporkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi ketika mereka bertemu dengan Abdul Pasren, Ketua RT. Itu pertama ya, biar clear dulu ya Rasman ya. Iya, Bang. Yang kedua, korban yang merupakan 6 terpidana itu dari keluarga Supriyanto, keluarga Hadi, keluarga Eka Sandi, keluarga Jaya, keluarga Eko, dan keluarga Sudirman. Nah, mereka meminta 2 orang tadi mewakili mereka dengan kuasa yang mereka buat untuk melaporkan tentang apa yang terjadi sesungguhnya pada saat bertemu dengan Ketua RT Pasren tersebut. Dan di situ juga mereka meluruskan apa sebenarnya yang terjadi, ucapan apa sebenarnya yang mereka sampaikan kepada Ketua RT Abdul Pasren. Nah, laporan yang mereka laporkan adalah mengenai pasal 242 KUHP. Kemudian kenapa sampai mereka melaporkan pasal 242 KUHP? Karena mereka menyatakan bahwa pada saat keluarga mereka atau anak-anak mereka diperiksa pada saat penyidikan polisi, pem-BAP-an atau diperiksa BAP, mereka itu disumpah di depan penyidik. Jadi itu mereka laporkan salah satunya. Kemudian bahasa atau ucapan dari Abdul Pasren juga yang mengatakan mereka minta supaya Abdul Pasren menyatakan yang tidak sebenarnya supaya anak-anak mereka tidak terjerat hukum dan sebagainya. Itu bukan itu yang mereka ucapkan. Sesungguhnya yang mereka ucapkan adalah mereka minta kepada Ketua RT Abdul Pasren untuk berkata yang sejujurnya. Sejujurnya tentang keberadaan dari anak-anak yang mengaku mereka menginap atau berada di rumah Pak RT, rumah kontrakan itu, di mana anak Pak RT yang bernama Kavi itu yang membukakan pintu dan mereka masuk bersama-sama. Mereka ingin mengklirkan itu. Jadi tidak ada pengaruh mempengaruhi, tetapi mereka ingin menyatakan hal yang sebenarnya supaya kasus ini terang benderang. Seperti apa yang diharapkan oleh Adinda Rasman Nasution. Kita sama-sama berharap agar kasus ini terang benderang. Nah, untuk yang sumpah di BAP, itu pasal 162, ya, pasal 162 ayat 2 itu melarang bahwa saksi itu disumpah di depan penyidik. Baik. Ya, di depan penyidik atau dalam BAP-an atau dalam pembuatan BAP. Nah, sumpah itu hanya boleh dilakukan di depan persidangan atau hakim. Oke, ya, baik. karena keterangan yang
dipakai yang pembuktian material yang Baik, sesungguhnya berada di depan persidangan, bukan di depan penyidikan. Baik. Baik, Gitu. Bang Nikolai, Dulu dari saya. mohon maaf saya potong. Tapi kalau dari keterangan yang Anda terima terkait dengan Abdul Pasren diminta berkata sejujurnya tentang anak-anak yang menginap di rumahnya, pada saat itu data yang Anda dapatkan dan informasi yang Anda dapatkan betul mereka menginap di Abdul Pasren? Mereka menginap di Abdul Pasren. Dan ada beberapa saksi baru, ada sekitar 8 saksi baru. Oke, 8 Itu saksi menyatakan- baru. 8 saksi baru ini menyatakan hampir pasti semuanya menginap di sana ya? Ya, 8 saksi baru ini bukan dari terpidana, bukan Oke. dari saksi-saksi yang diperiksa tahun 2016, tapi saksi-saksi yang berdekatan dan yang mengetahui persis kejadian tersebut. Kejadian mereka menginap ya, bukan kejadian peristiwa ya. Kejadian mereka menginap itu mereka menyatakan itu. Oke, Bang Rasman, tanggapan Anda? Iya, saya pikir begini, apa yang disampaikan oleh Bang Nicole itu adalah sah-sah saja ya, karena beliau kan mendampingi pelapor terkait dengan Pak Abdul Pasren dan Muhammad Kafi. Tetapi kalau dari perspektif hukum, menurut saya boleh saja dilakukan sumpah ketika dilakukan pemeriksaan. Itu kan sering terjadi juga, Bang. Misalnya dikhawatirkan nanti yang bersangkutan itu ketika sidang dia ada kesibukan lain. Dan masalahnya nilainya itu seperti apa? Bagaimana dengan kualitas kesaksian itu nanti biar hakim yang menilai. Nah, kemudian kita hanya ingin katakan bahwa Pak Abdul Pasren dan anaknya sudah membuat pernyataan di depan persidangan dan mengatakan bahwa yang diduga pelaku pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan Eki tidak menginap di rumahnya. Nah, kalau dia sudah katakan tidak menginap di rumahnya, tolong jangan dipaksa lagi agar beliau itu mencabut keterangannya. Urgensinya apa? Karena itu beliau dalam hal ini Pak Abdul Pasren dan anaknya, dia tidak ingin diganggu. Karena itu maka dalam hal situasi yang begini, beliau meminta kuasa hukum kepada kami, maka itu sah-sah saja dan kita akan bantu sebentar. Saya juga agak heran nanti kita masih lanjut. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi ini ya, dia anggota DPR RI. Nah, kemudian dia mantan bupati. Nah, Purwakarta. Sekarang beliau ini saya lihat poinnya sibuk sekali urusan kasus ini. Bukan kita tidak simpati, tapi kok saya mencurigai ya, jangan-jangan ini ada mau maju calon gubernur, terus ambil simpati rakyat. Nah, dugaan kami begitu. Sudahlah, kalau mau bantu sebagai anggota DPR RI, bisa komunikasi dengan Kapolri dan Kapolda. Bisa salurkan dengan cara-cara agar tidak kemana-mana dan tetap pada konteks. Agar tidak kemana-mana dan tetap pada konteks, kita lanjutkan dialognya usai jeda ya. Nanti terkait dengan keberadaan Abdul Pasren dan semuanya, nanti dijawab usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, iNewsroom masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.